Jumpa lagi dengan saya Eros Purwita di channel The Investor, channel yang mengupas tentang dunia saham ya. Dan di video kali ini kita akan membahas satu saham lagi ya. Satu saham yang menurut pandangan saya pribadi punya potensi naik 100% di tahun 2022 nanti ya, alias naik satu bagger. Cuman sekali lagi itu pandangan saya pribadi dan saya tidak mengajak untuk membeli ataupun menjual ya. Semua keputusan kembali ke tangan Anda masing-masing. Cuman sebelum kita memulai pembahasannya ya, saya ingin menginformasikan lagi bahwa saya membagikan ebook secara gratis ya, dimana ebook ini berisi 5 saham yang menurut saya masih undervalue dan cocok digunakan untuk investasi ya. Caranya teman-teman tinggal klik linknya di dalam deskripsi di video di bawah ini seperti itu ya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini ya. Silahkan teman-teman juga join di channel Telegram kami, channel The Investor. Karena kadang saya tidak bisa men-share sesuatu ataupun tulisan-tulisan yang tidak bisa saya videokan ya. Dan juga teman-teman silahkan follow Instagram kami theinvestor_id ya. Semua linknya ada di dalam deskripsi di video ini. Oke, pastikan teman-teman nonton sampai akhir dan selamat menonton. Nah, saham yang akan kita bahas di video kali ini adalah saham yang bergerak di sektor CPO ya, komoditas CPO. Dan karena bergerak di sektor CPO, maka kita lihat dulu nih, harga CPO saat ini berapa. Level harga CPO saat ini adalah berada di level 4.650 Malaysian ringgit ya per tonnya ya. Dan kalau kita lihat memang harga CPO di awal bulan Desember ini mengalami penurunan. Itulah yang menyebabkan kenapa harga-harga saham yang bergerak di sektor CPO semua pada turun. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat dari secara tahunannya ya, di tahun ini masih mengalami kenaikan, alias level sekarang pun masih level tertinggi di sepanjang tahun 2021 ini. Plus kalau kita lihat secara jangka panjangnya ya, secara jangka yang sangat panjang sejak tahun 82 sebelum saya lahir bahkan ini ya, level sekarang pun menunjukkan adalah level tertingginya ya, alias ini sudah level tertinggi sepanjang masanya di tahun 2021 ini. Berarti dampaknya ke emiten-emiten yang bergerak di sektor CPO, mereka akan membuka kinerja yang sangat bagus ya. Dan salah satunya akan kita bahas di video kali ini ya, yang menurut saya ini juga memiliki potensi naik satu bagger di tahun depan ya, yaitu Lonsum ya, atau PP London Sumatera, saham dengan kode emiten LSIP. Nah, sekarang kita cek dulu pergerakan harga saham LSIP sepanjang tahun 2021 ini. Nah, kalau teman-teman memperhatikan kinerja LSIP sepanjang tahun 2021 ini, terutama di kuartal 3 yang terbaru, ini menunjukkan kenaikan yang signifikan. Tetapi harga sahamnya justru turun. Nah, ini yang menurut saya ini juga menarik. Artinya kita bisa menemukan perusahaan yang bagus di harga yang murah gitu ya. Bahkan kalau kita lihat di sepanjang tahun 2021 ini ya belum kemana-mana gitu ya, dimana di awal tahun kemarin harga LSIP sempat di 1.400-an, nah sekarang di 1.100-an, artinya harga sahamnya justru turun. Nah sekarang kita coba cek fundamental perusahaannya ya. Kita lihat kinerja kuartal 3 2021 dan menurut saya kinerjanya sangat-sangat bagus ya, dimana dari pendapatan sampai dengan laba bersih semua mengalami kenaikan ya. Pendapatan naik 47%, kemudian laba bruto naik 139% dan laba bersihnya naik 172%. Jadi ini merupakan kinerja yang menurut saya ini juga bagus. Nah, sekarang kita coba lihat pendapatan LSIP dari mana saja ya. Pendapatan LSIP terbesar masih di CPO-nya ya, atau minyak kelapa sawitnya, dimana kalau kita lihat total pendapatan 3,3 triliun rupiah, 2,6 triliunnya dihasilkan dari penjualan CPO ya. Jadi memang bisnis dari LSIP ini tergantung dari CPO, dari khususnya harga CPO globalnya seperti itu ya. Nah sekarang kita coba lihat pelanggan terbesarnya. Dan LSIP ini memiliki pelanggan terbesar, di mana 77% penjualannya hanya di satu perusahaan, yaitu SIM alias induknya sendiri. Ya kita tahu ya, SIM ini pernah kita bahas di video YouTube ini juga beberapa bulan yang lalu ya, di mana
dimana SIM ini dia memiliki usaha ya, salah satunya adalah menjual produk CPU juga, dan dia penjual minyak goreng legendaris di Indonesia ini, yaitu Bimoli ya. Siapa yang nggak kenal dengan minyak goreng Bimoli seperti itu. Artinya apa? Artinya secara pendapatan LSIP ini sudah aman gitu, dimana 77% produknya pasti laku, ibaratnya seperti itu ya, pasti sudah dibeli oleh induknya. Jadi secara pendapatan LSIP ini aman gitu, aman, terbebas dari yang namanya tidak punya pelanggan ya. Oke. Kemudian kalau kita lihat kinerja historinya secara jangka panjang sejak tahun 2013, memang kinerja LSIP bisa dikatakan tidak konsisten, alias ada kalanya naik, ada kalanya turun ya. Jadi kalau kita lihat pendapatannya pernah menyentuh pendapatan 4,7 triliun, kemudian turun sampai 3,5 triliun, dan prediksi di tahun 2021 ini bisa menembus 4,4 triliun lagi. Kemudian laba bersihnya pun juga demikian ya, dimana laba bersihnya seringkali naik turun. Ini juga salah satu faktornya karena harga CPO yang juga tidak konsisten, alias ya kalau naik harga CPO-nya labanya naik gitu. Tapi kalau harga CPO-nya turun ya labanya turun. Tapi menariknya di LSIP ini sejak tahun 2019 ini mengalami kenaikan kinerja yang cukup signifikan ya, di mana 2019 labanya hanya 253 miliar, dan prediksi saya sampai akhir tahun 2021 ini labanya bisa menembus 1 triliun rupiah. Artinya kalau labanya bisa menembus 1 triliun rupiah, maka ini adalah laba tertinggi sepanjang tahun 2013 ya. Nah, ini yang juga menarik dari LSIP. Oke, sekarang kita coba cek neraca perusahaannya apakah sehat atau tidak ya. Yang saya suka dari LSIP adalah komposisi asetnya yang besar, dimana kalau kita lihat total aset dari LSIP sebesar 11,7 triliun rupiah, 2,8 triliunnya berupa kas, sehingga 24% aset LSIP ini adalah aset yang sangat liquid, yaitu duit ya, atau uang kas. Nah, kalau kita bicara mengenai kas yang besar seperti ini, maka sudah dipastikan perusahaan akan membagikan dividen tahun depan ya. Nanti kita lihat historinya ya. Kemudian kalau kita lihat dari sisi liabilitasnya atau kewajiban atau hutang-hutangnya, di sini total liabilitasnya 1,8 triliun. Artinya dengan kas yang dimiliki saat ini, perusahaan tidak khawatir untuk gagal bayar, teman-teman ya. Alias potensi untuk perusahaan nanti masuk ke PKPU kemudian gagal bayar yang berujung sahamnya disuspend itu jauh gitu ya, masih jauh dari kata-kata gagal bayar. Jadi kalau kita pegang perusahaan tipe seperti ini yang memiliki cash yang berlimpah, kita pun bisa tidur nyenyak gitu ya. Oke. Kemudian kita lihat histori dari dividen LSIP ya, khususnya dividen payout rasionya. Kalau kita lihat ya sejak tahun 2014 sampai tahun 2020, histori mengatakan rata-rata dividen payout rasionya sekitar 40% ya. Jadi 40% dari laba yang dihasilkan LSIP biasanya dikonversikan ke dividen ya. Cuman tahun 2021 ini memang hanya kecil ya, 20%, karena menurut saya ya untuk berjaga-jaga gitu, supaya ketika perusahaan sedang susah, karena mau nggak mau ini masih era pandemi ya, perusahaan masih pegang cash yang besar sehingga bisa menutup biaya operasionalnya ya. Nah, kalau misalkan kita hitung ya 40% yang dibagikan ke dividen dengan proyeksi laba bersih di tahun 2021 ini sebesar 1 triliun rupiah, maka di harga sekarang, di harga 1175, potensi dividen yield yang akan diberikan LSIP di tahun depan itu kurang lebih 5%. Ya, dan angka 5% ini menurut saya adalah angka dividen yang bagus gitu ya, yang termasuk besar. Kenapa? Karena lebih tinggi dibandingkan deposito ya. Jadi bayangkan ya, deposito adalah instrumen paling aman. Itu menghasilkan sekarang bunga deposito sekitar 3% ya. Nah, sedangkan ini dividennya saja itu 5%. Padahal kalau kita lihat perusahaan-perusahaan bagus, perusahaan-perusahaan blue chip gitu ya, dividen yield-nya itu kurang lebih ya hanya sekitar 1-3% saja. Tapi LSIP bisa memberikan dividen yield ya, potensinya itu 5%, dan menurut saya ini adalah dividen yang bagus gitu, dividen yield yang bagus. Oke, sekarang
kita lihat histori dari valuasi LSIP ya. Kalau misalkan tahun 2021 ini laba bersihnya tembus 1 triliun ya, dengan posisi ekuitas saat ini, maka bisa dikatakan proyeksi ROE tahun 2021 ini sebesar 10%. Dan kalau 10% berarti ini adalah ROE tertinggi sejak tahun 2015 ya, 2015 ya, dimana setelah tahun 2014 ROE perusahaan jarang sekali menyentuh sampai angka 10%. Ya, nah sekarang kita lihat ya, harga saham saat ini di 1175 itu hanya menunjukkan level price to book value atau PBV 0,8 kali. Ya, jadi bisa dibayangkan ketika ROE-nya naik justru valuasinya murah. Jadi menurut saya ini adalah harga yang murah untuk LSIP di harga sekarang ya, dimana kalau kita lihat secara histori sangat jarang setiap akhir tahun LSIP di perdagangan di bawah level PBV 1 kalinya ya, bahkan dengan ROE kecil pun hanya 4%, level PBV-nya bisa 1 kali. Nah oke, sekarang kesimpulannya apa untuk LSIP ini ya? Yang pertama bisa dikatakan kondisi neraca sangat sehat, dimana perusahaan memiliki aset berupa kas sebanyak atau sebesar 24%. Artinya kasnya berlimpah. Kemudian hutang banknya juga nol. Ini yang juga menarik karena rata-rata perusahaan akan mengalami kasus gagal bayar ketika dia punya hutang bank atau penerbitan obligasi yang terlalu besar. Dan sekarang untuk LSIP ini posisinya nol ya. Jadi benar-benar cashnya ini adalah cash yang bersih, cash yang bebas seperti itu. Yang kedua, terjadi lompatan kinerja di tahun 2021 ini, di mana pendapatan sampai laba bersihnya naik cukup signifikan, di mana pendapatan naik 47%, laba bruto naik 139%, dan laba bersih naik 172%. Yang ketiga, jika laba bersih sampai akhir tahun ini sesuai prediksi, yaitu nembus 1 triliun rupiah, maka kita bisa ancang-ancang ya, potensi dividen yield di tahun depan untuk harga sekarang itu sekitar 5%. Dan ini adalah angka yang sangat bagus ya, yield yang sangat bagus untuk kategori investing. Kemudian potensi ROE-nya juga sekitar 10%, artinya ini tertinggi sejak tahun 2014 kemarin ya. Maksudnya sejak 2015 ya. Yang keempat, ini yang terakhir ya, valuasi saat ini di harga 1175 ini hanya menunjukkan level PBV 0,8 kali, dan level PBV ini adalah PBV terendah sejak 2013. Ya artinya apa? Ya artinya harga sekarang untuk LSIP menurut saya masih under value. Ya dimana kalau kita lihat ya, PBV di tahun 2014 itu menyentuh 1,8 kali. Ya dimana ROE-nya hampir sama sekitar 10%. 2014 itu mencapai 1,8 kali PBV. Dan kalau kita konversikan valuasi 1,8 kali PBV di ekuitas sekarang, maka selayaknya harga LSIP ini seharusnya dihargai di harga 2.600. Ya jadi potensi dari 1.175 ke 2.600 itu masih di atas 100%. Oke, itu tadi review mengenai saham LSIP ya. Sekali lagi teman-teman sekalian, video ini hanya bersifat informasi umum saja. Jadi bukan merupakan rekomendasi beli maupun jual. Semua keputusan ada di tangan Anda masing-masing, dan tanggung jawabnya pun ada di tangan Anda masing-masing juga. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.